warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Saya Siska Amelia. Saya Dini Silviani. Saya Risma Yulianti. Saya Agung. Saya Rafli Setiawan. Saya Ilma Susilia. Saya Rifa Indonesia. Saya Zul Fatur Rahman. Saya Handiansah. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagaraktargama, ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama kerajaan Singosari. Nama Tumapel juga muncul dalam kronik Tiongkok dan dinasti Yuan dengan ejaan Tu-ma-pan. Menurut Paraton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Panjalu yang menjabat sebagai akuwu atau setara camat. Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri melawan kaum Brahmana. Perang melawan Kerajaan Kediri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Bangsa Rajasa adalah keluarga yang berkuasa di Kerajaan Singasari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Para penguasa Singasari dan Majapahit dapat merunut leluhur mereka kepada seorang tokoh misterius Ken Arok atau bergelar Sri Rangah Rajasa. Dialah yang mendirikan Wangsa Rajasa pada awal abad ke-13. Wangsa ini dinamai berdasarkan gelar Ken Arok yaitu Rajasa. Menurut Paraton, Ken Arok dilahirkan di sekitar Tumapel. Dia dianggap sebagai pendiri wangsa baik garis keturunan raja-raja Singasari maupun Majapahit. Ada beberapa candi yang dikenal sebagai kerajaan Singosari. Contohnya, Candi Kidal, tempat pendaharmaan Raja Anuspasti. Yang kedua, Candi Jago, tempat pendaharmaan Raja Ranggawuni. Yang ketiga, Candi Jawi dan Candi Singosari, tempat pendaharmaan Raja Kartanegara. Ada pula beberapa prasasti, seperti prasasti Godang yang ditemukan di Gondang, Mojokerto. Masa kerajaan-kerajaan Singasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kartanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaannya mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kadiri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kertanagara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan, kondisi dalam negeri melemah dan Jayakatwang memanfaatkan itu dan menyerbu Singasari serta membunuh Kertanagara. Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kadiri, meneruskan Kertajaya dan mengakhiri kekuasaan Singasari. Meskipun Wangsa Rajasa akan merebut kekuasaan kembali melalui Raden Wijaya, namun bukan atas nama Kerajaan Singasari. Prasasti Mula Malurau adalah piagam mengesankan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Prana Raja. Prasasti ini merupakan lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kartanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kadiri.
atas perintah ayahnya Wisnu Wardana, Raja Singasari. Kumpulan lempengan prasasti Mula Malurung ditemukan pada dua waktu yang berbeda. Sebanyak 10 lempeng ditemukan pada tahun 1975 di dekat kota Kediri, Jawa Timur. Sedangkan pada bulan Mei 2001 kembali ditemukan 3 lempengan di lapak penjual barang loak tak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya. Keseluruhan lempengan prasasti saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit adalah pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, merupakan menantu dari Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Majapahit berkaitan dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Daerah inilah yang kemudian menjadi Kerajaan Majapahit. Para raton dan naga Kertagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnu Wardana dan Narasingamurti. Dalam para raton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam para raton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya rekonsiliasi antara kedua kelompok yang bersaing. Wisnuwardana merupakan cucu tunggul Amagtung, sedangkan Narasingamurti adalah cucu Ken Arok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum